Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta goib, tim ngantuk akan mengeksplor, menguak misteri dari berita-berita yang selama ini beredar, yang selalu membuat kita penasaran mengenai misteri jembatan. Apakah benar dalam pembangunan jembatan tersebut memerlukan tumbal-tumbal atau nyawa manusia? Saksikan channel Ngantuk kami. Insyaallah segera akan menampilkan misteri-misteri mengenai jembatan. Corona. Udah dimulai? Udah dari tadi enggak? Udah dari tadi itu tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Berita Gaib, pada malam hari ini kembali tim Ngantuk hadir untuk membuat video yang insya Allah pada malam hari ini kita mencoba untuk nge-review mengenai benar atau tidak kalau dalam pembuatan sebuah jembatan itu ada campur tangan makhluk gaib di dalamnya, baik itu menggunakan mistis ataupun mungkin ada tumbalnya. Nanti bisa kita tanyakan langsung dengan Mas Santoso. Gimana Mas tanggapannya Mas? Iya, terima kasih sebelumnya Mas Sandi ya. Jadi sebenarnya pembuatan jembatan itu terdiri dari dua faktor ya. Dua faktor, dari pertama dari teknologi, yang kedua dari hal ataupun kalau ibaratnya apa itu jaga-jaga sebagai pekerja. Yang banyak dulu di kita waktu kecil kan sering tuh ditakut-takutin katanya tuh hati-hati apa ibaratnya di jembatan nanti ibarat tumbal Diambil kepalanya ya Mas? ya diambil kepalanya ataupun ada ibaratnya apa namanya dulunya tumbalkan pasang pengantin seperti itu kan. Saya tegaskan tidak semua jembatan itu seperti itu, tetapi jika masyarakat mempercayai setiap jembatan itu memiliki ibaratnya tumbal, ya tumbal itu pasti ada gitu. Tumbal itu pasti ada untuk menjadikan suatu bangunan itu kokoh gitu. Mungkin bisa berupa hewan mungkin ya Mas ya? Iya, berupa hewan ataupun barang lainnya. Ini dari teman-teman Ngantuk ada pengalaman mungkin tentang jembatan? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Dari teman-teman Ngantuk ada pengalaman mungkin tentang jembatan? Ada rasa hal aneh mungkin? Ini saya sering dulu waktu kecil mungkin dikejar-kejar, ditakut-takutin. Nanti ada mobil warna merah nanti bakal penculikan untuk jembatan. Pernah Itulah, Mas? Bang, yang jadi hal pertanyaannya itu kan, mitos kah apa fakta kah itu. Nah itu dia. Sampai Jadi sekarang belum terungkapkan. nah benar. Jadi pada malam hari ini kita buktikan benar atau tidak yang sering kita ditakut-takuti oleh orang tua zaman dahulu bahkan sampai sekarang, benar atau tidak ada tumbal terutama kepala manusia. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kita sebanyak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gaib, pada malam hari ini Mas Santoso dan tim sudah siap untuk melakukan mediumisasi terhadap mediator kita Bang Henry. Sekarang Bang Henry sedang siap-siap. Insya Allah nanti kita main di sini. Ini lokasi di pinggir jalan, tidak jauh dari salah satu jembatan yang ada di kota Muaro Bungo. Mas Santoso, silakan Mas. Nanti makhluk apa yang sekiranya nanti yang mau kita tarik ke sini? Ya, saya tertarik pada suatu makhluk yang konon viral karena sering jadi penampakan di situ dulu ya. Dulu sempat viral sering menampakkan diri dan orang lewat gitu ya. Saya tertarik pada makhluk itu. Jadi kita mencoba untuk interogasi beliau, apakah memang benar beliau itu mengganggu
atau memang ada ulah manusia itu sendiri yang mengganggu beliau sehingga beliau merasa terganggu dan mengganggu manusianya sendiri. dari Mas Manto. Ini kita mainnya kan agak keras nih Mas. Kita panggil yang sering ganggu. Sebagai tim jaga kira-kira udah siap ya Mas ya? Insya Allah siap. Ini karena tim ngantuk pada malam hari ini tidak banyak orangnya. Karena memang undangan ya, undangan banyak tim ngantuk. Ada yang pergi ke Tebo, ada yang alhamdulillah ke mana Priuk tadi kabarnya ada. Terus ada lagi di mana di Pokoknya malam ini Di Lampung juga ada ya. ya. Di Lampung. Jadi pada malam hari ini kita hanya sedikit yang main, tapi tentunya tidak akan mengurangi keasikan main kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas, dibantu suaranya Mas. Saat ini mediator minta dibuka suaranya ya. Ya ini sekalian matanya juga minta dibuka ya. Ini permintaan yang cukup unik pada malam hari ini. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa saya bicara? Saat ini Anda berada di lokasi di mana teman-teman dari tim ngantuk membuat video yang insya Allah pada malam hari ini kami mencoba mencari tahu tentang isu-isu yang beredar di masyarakat selama ini. Jadi saya sudah menjawab. Saya dengan siapa bicara? Datuk Panglimo. Datuk Panglimo. Datuk, ini benar Datuk berada di salah satu jembatan yang ada Bungo? Oh, jadi Datuk adalah orang atau makhluk yang memang mencari tumbal di salah satu jembatan yang ada di Bungo ya, Kabupaten Bungo. Kita tidak menyebutkan jembatan yang mana. Biasanya seperti apa tumbal yang Datuk cari? Yang meminta ini siapa? Dari proyek tersebut. Berarti di dalam proyek itu ada juga orang yang bermain dengan hal mistis. Biasanya dia pengen mintanya apa? Supaya tidak hujan kah? Atau mungkin barang-barang atau bahan-bahan tidak hilang, dirampok atau dicuri orang atau apa? Mungkin betul semuanya. Datuk aslinya dari mana? Memang berada di Kabupaten Bungo atau dari kabupaten lain? Bungo. Di semua jembatan Datuk yang menguasai? Tidak, beda-beda. Ada berapa jembatan yang Datuk pegang? 3. Dan itu jembatan-jembatan besar semua. Datuk bermain sendiri atau selama proyek itu berlangsung ada juga makhluk lain yang Datuk gunakan? Ada orang lain lagi. Itu sampai sekarang Datuk masih di jembatan. Kenapa tidak hanya pada saat proyek itu dibangun saja?
Jadi Datuk dipakai mulai dari awal proyek sampai jembatan itu hancur sendirinya. Iya. Oh, perjanjiannya seperti itu. Kalau boleh saya tahu lagi nih, Datuk ini sebenarnya sejenis apa makhluknya? Harimau kah atau apa? Macan putih. Boleh nggak tidak kita lihat kemampuan Datuk sedikit? Ya, saya bukan ingin menguji, tapi maksudnya supaya teman-teman dari penonton kita bisa menyaksikan memang Datuk ini adalah orang yang menguasai 3 jembatan yang Datuk sebutkan tadi. Saya kasih ruang ya, Datuk ya. Saya kasih ruang sedikit. Jadi pemirsa, saya coba minta dari Datuk untuk bisa menampilkan sedikit kemampuannya. Tapi beliau mintanya darah, kita nggak kasih, kita tidak coba untuk kasih ya. Kita kirim doa aja gimana Datuk? Ya, nanti mungkin dari Mas Jumanto dan tim nanti akan bantu kirim doa untuk Datuk Panglimo ya. Bisa ditampilkan sedikit Datuk, mungkin sebentar aja Datuk. Baik ya, teman-teman. Ini saya ingin coba secara langsung Datuk Panglimo ini ya, yang katanya konon menguasai suatu wilayah, satu tempat yang ibaratnya tempat jembatan itu tersendiri ya. Sebatas mana kemampuannya beliau, saya ingin mencoba ataupun ingin berbagi rasa ya, berbagi rasa tentang apapun yang ada di kehidupan beliau ya. Terus saksikan kami terus, kita lihat seberapa mampu beliau untuk bertahan. Baik, agak mundur teman-teman. Ya, saat ini Mas Santoso coba untuk menguji kesaktian dari Datuk tersebut ya. Ini video pertama kita di mana kita mencoba untuk mencari tahu kemampuan dari makhluk yang kita undang. Ya, sudah diuji coba ya. Ya, ini sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Ya, saya mencoba untuk mengunci ya, mengunci bagian apa? Tangan ya, tangan semuanya ibaratnya bagian dari sini ke atas, ya, supaya ibaratnya pergerakannya lambat. Tapi ternyata serangan saya pun berefek samping yang fatal untuk Dato ya. Dia lemah. Jadi ini sebenarnya kita nggak bisa dibinasakan ya. Ini reaksi Dato saat menerima kuncian dari saya pribadi. Kita lepaskan lagi bang ya. Ya. Karena kita boleh menyiksa. Assalamualaikum. Ya, ini apa ini? Kepala.
sudah berapa lama kejadian tersebut? Sejak awal didirikan. Anda cuma satu-satunya yang menjadi tumbal di lokasi tersebut. 4 atau 5 orang. Apa yang Anda rasakan pada saat kejadian tersebut? Anda diculik atau seperti apa? Oh, Anda baru nikah. Pasangan Anda juga jadi tumbal. Hanya Anda sendiri. Lalu hubungan Anda dengan Datuk Panglimo itu apa? Jadi sebelum Datuk Panglimo muncul di lokasi, Anda sudah jadi tumbal karena mungkin sudah ada jembatan sebelumnya. Berarti Anda termasuk yang jembatan yang pertama kali. Saya akan binasakan kaum manusia. Biar dia tahu rasa apa yang saya rasakan. Jadi yang Anda ganggu itu orang yang pernah menculik Anda, Saya benci semua kaum manusia. yang berada di jembatan. Semuanya. Wah, ini asik juga ya, Mas Jumanto, mungkin Mas Diki, karena dia benci nih, Mas Santoso ya. Iya. Dia benci dengan kita nih, karena ini termasuk tim hantu kan manusia semua ya. Alhamdulillah belum ada yang hantu ya. Jadi ini bahaya nih. Jangan sampai sikap manusia seperti saya, kaum saya. Kebanyakan manusia bersifat seperti kaum saya. Sifat seperti apa? Dengki, sirik, amarah yang begitu besar, dan sebagainya. Jadi di lokasi jembatan yang Anda tempati ada berapa makhluk yang kepalanya juga seperti Anda? Saya satu-satu. Satu-satunya. Terus tumbal yang lain itu seperti apa kejadiannya? Ada yang hancur. Jadi Anda ini dipotong kepalanya atau dibunuh dulu baru dipotong kepalanya? Saya dibunuh secara gaib dahulu, diculik terlebih dahulu, lalu dibunuh. Oh, seperti ini. Saya akan binasakan kaum manusia. Yang mungkin Mas Jumanto mungkin mau tanya nih, Mas Jumanto. Mas Diki, selama Anda di jembatan, biasanya Anda mencelakai manusia yang lewat ataupun yang berada di sana itu seperti apa? Rupanya ada yang senasib sama saya di sini, Yang mana? di rumah situ. Oh, di sekitar lokasi ini ada yang senasib dengan Anda? Tapi dia nggak jadi tumbal. Dia nggak jadi tumbal. Emang bawa seorang kakek atau rajanya daerah sini yang membawa. Ya, saya kebetulan malam hari ini sedang bertemu dengan Anda. Jadi kita ingin cari tahu. Kita lupakan masalah pembelajaran tadi. Anda mengganggu orang manusia yang lewat itu seperti apa? Anda jatuhkan, Anda ganggu di pikirannya, atau matanya Anda tutupkan, atau seperti apa? Kebanyakan pikirannya saya hanyutkan, seperti tidur bersama saya. Sehingga mereka terlena dan kecelakaan. Setelah meninggal misalkan ya, orang lewat di atas jembatan, Anda ganggu meninggal, Anda jadikan apa? Saya
sekejam itu. Jadi Anda hanya ingin mencelakai. Walaupun saya seperti ini, saya nggak ingin kaum manusia merasakan apa yang saya rasakan. Anda tahu tidak kalau di jembatan itu juga ada makhluk lain yang sering masyarakat sampaikan, mungkin seperti hantu air? Ada? Tidak ada? Di lokasi Anda yang tidak ada atau seperti apa? Di lokasi saya tidak ada. Oh, di lokasi Anda tidak ada, tidak ada. Tapi Anda tahu kalau di tempat lain ada. Jauh dari permukiman warga. Sering ketemu mungkin hantu airnya datang ke jembatan Anda? Tidak. Saya pun tidak terlalu akur dengan penghuni jembatan itu. Termasuk dengan Datuk Panglimo tadi. Karena kerjaannya yang bikin saya benci sama mereka, terutama Datuk Panglima. Apa bedanya mereka dengan Anda? Bedanya hati dan jiwa. Oh, seperti itu. Apakah Anda sering menampakkan diri di lokasi? Kalau Anda menampakkan diri, Anda sambil memegang kepala atau kepalanya masih utuh? Hanya kepala saja yang berjalan. Hanya kepalanya saja yang kelihatan, badan tidak kelihatan. Kalau orang berilmu lebih pasti tahu keberadaan saya di mana. Itu kenapa mau dilihatin ke sana? Soalnya banyak yang mengawali saya di sini. Saya ingin bertamu, tidak ingin macam-macam. Saya akan bertindak selakunya tamu di sini. Ya, sesuai kami juga pada saat ini menginterogasi Anda dalam kondisi kami menyambut Anda sebagai tamu. Sebisa mungkin kami lakukan yang terbaik. Anda merasa nyaman, kami merasa aman. Satu pesan saya, Ya, tolong musnahkan orang-orang yang menumbal banyak manusia. sampai saat ini masih ada. Satu saja saya yang merasakan perihnya menjadi tumbal. Sebanyak ini jembatan yang ada di Kabupaten Bungo, sepengetahuan Anda, hanya sepengetahuan Anda, ada berapa jembatan yang menggunakan tumbal? Saya tidak mengurus. Oh, Anda tidak dapat informasinya ya? Saya cuma meratapi kesedihan saya. Di lokasi Anda sendiri. Kalau lokasi Anda dijadikan tempat mesum, marah atau tidak Anda? Cewek atau perempuannya yang saya bawa ke alam saya, Dan itu sering terjadi di lokasi. alhamdulillah 30 kejadian. 30%. Berarti masih ada yang membawa ke sana. Ini juga jadi catatan ya Mas ya. Ini mentang-mentang jembatan tidak pernah ada yang mengawasi di bawahnya, terutama dijadikan arena ya Mas Sumanto ya. Ini Mas Pertarungan ini ya, hati-hati ini. Tempat tongkrongan. Ya saya pikir cukup mungkin. Cukup. Silakan Mas. Silakan pemirsa Dunia Gaib, jangan lupa like, subscribe, and share video kita, karena kalau 3 malam atau 3 video sebelumnya termasuk video malam hari ini kita mainnya santai, hanya nge-review. Insya Allah video yang keempat setelah ini atau yang setelah ini akan kita lebih tingkatkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita Pak. Muntah. Ya, jadi ini teman-teman ya. Jadi pembuatan video itu tidak semenarik apa yang kalian tonton ya. Semua butuh proses, rintangannya begitu pun besar.
nggak main-main. Ya, apalagi mistis ya Mas ya. Iya benar. Malam ini ngevlog, besok demam, sakit, ngevlog lagi, demam lagi, sakit lagi. Ya. Benar Bang. Mungkin Mas Bimanto udah berapa kali sakit? Ya diserang ya. Jadi serangannya luar biasa. Kita balas malam hari ini, besok kita dibalas saat kita lengah. Gitu. Benar Bang. Ya, ada review akhir mungkin Mas sebelum kita tutup nih. Lebih nyantai. Mas Henry bisa gabung masih oke nih? Atau masih Mbak yang tadi? Di tengah Mas. Ah ini biar dijaga nih. Ya. Ada review Mas sebelum terakhir ini. Ya, jadi untuk teman-teman ya, untuk yang pesan dari saya, jikalau tidak mau mengusik, jangan pernah untuk mengusik kembali ya, karena mereka juga punya kehidupan, kita sebagai manusia juga punya kehidupan. Ya, itu review akhir kita. Jangan lupa like, subscribe, and share video kita sebanyak mungkin karena pastikan video ngantuk akan terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Mantap. Nah.